Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan lanjut analisa untuk US session, update US session untuk pergerakan XAU-USD. Sebelumnya kita menargetkan adanya target koreksi ya. Kita langsung saja ke chart. Waktu update di London session harga masih di sekitaran sini. Kita expect dia akan mencoba retest ke atas ke kisaran EMA sini ya, ke EMA H4 nih, chart H4 kisaran EMA 2134 dan 90 sekitaran sini. Dan kalau misalkan kalau kita tarik Fibonacci itu akan dapat di sini area 1618 dan 127,2 1,27,2 kalau nggak salah ya. Dan tepat harga bergerak sampai situ, dan saat ini di kisaran sedikit di atas EMA, namun sedang ngebase ya saya nilai H4 nya. Coba kita lihat di H1 sempat terjadi rejection di EMA 90 yang menandakan ini ada lumayan sudah area jenuh, masih tertahan di resisten. Ini bisa jadi resisten become support ya, yang ini. Nah, yang itu. Langkah selanjutnya apa? Karena ini tertahan di atas EMA 127, kemungkinan dia mungkin akan sweep lagi atau masih ngebase di sini. Saya sendiri pribadi masih wait and see, dikarenakan nanti malam itu akan ada FOMC fund rate Fed cut rate decision atau keputusan pemangkasan suku bunga. Kita udah tahu hasilnya apa, yaitu akan ada pemangkasan suku bunga sebesar 0,25 basis point. Sudah lama rumornya. Kita masih cari sell, saya pribadi masih cari sell ya. Bagi kawan-kawan tadi yang mungkin spekulatif buy, itu mantep nih, dapat nih dari kemarin. Saya pengen buy di sini tapi saya pengen buy-nya kemarin tuh di sini, di sekitar kotak ini. Ini area Fibo 50 sama 608 dari order block di samping di sini, yang di sini. Tapi ternyata harga cuman mitigate demand area doang, nyentuh lalu naik. Naiknya itu sekitar, kalau kita hitung dari sini hingga ke sini itu sekitar 1300 pips. Kalau mau spekulatif buy itu SL idealnya tuh 800 pip. Saya pribadi nggak ngambil karena tidak sesuai dengan risk profile saya. Saya ngambil dikit-dikit aja ya, paling 100 200. Kalau alhamdulillah, kalau puji Tuhan dapat 300 pip. Makanya kita monitor dulu. Masih ada satu area yang berpotensi mitigate nih di 40-50, karena malam nanti kan jam 2 pagi Wita ya, dalam waktu Wita itu akan ada yang saya bilang tadi, news Fed cut rate. Itu potensinya masih, kalau saya masih abu-abu sih ya. Memang secara umum dia akan naik, secara umum adanya pemangkasan suku bunga itu cenderung naik, tapi kemarin itu kan naiknya udah gila-gilaan nih, dan tiba-tiba koreksinya tuh saya pikir cukup sehat. Tapi ya nggak tahu nih apakah akan lanjut naik atau turun. Kalau saya melihatnya ini masih ada lanjut potensi penurunan, karena dia udah patah di sini. Nah, dia udah bikin coding higher low. Nah, ini selama dia tidak break di 4157 atau minimal 4138 itu masih cenderung bearish. Dan saat ini juga H4 nya kan masih di bawah EMA semuanya ya. Jadi cenderung masih penurunan. Cuman ya kita lihat dulu. Kalau mau diargumentasikan ini sudah naik ya, ini juga jauh banget turunnya bro, masih belum aman. Sementara masih belum ada update, signifikan, masih dalam range plan kita. Kalau saya plannya masih sell. Mungkin kalau dia tertahan di sini nggak nembus, saya mungkin consider sell di sini ya, supaya SL-nya lebih tipis. Tapi kita lihat dulu, saya nggak berani macam-macam. Ini juga tadi naiknya dari yang kita analisakan itu lumayan nggak ngotak ya, naiknya itu sekitar 400 pipan. Saya juga nggak nyangka dia bakal naik segitu. Kenapa saya tidak menyarankan saya buy? Dikarenakan ini di sini ada area order block bro. Takutnya dia cuma naik secuil terus dia turun, atau naik pup
Tuh, bagi sini ada beberapa candle merah kan yang potensinya melanjutkan pelemahan. Takutnya dia cuma naik sampai sini doang. Takutnya seperti ini. Dia turun, terus dia naik dikit doang, terus turun. Bayangin kalau buinya di sini tadi, loss kita. Jadi ya mending tunggu dulu dah, ya kan? Karena ya menunggu bagian dari trading juga, kita harus tenang, sabar. Saya juga sering pribadi mengalami kepanikan, FOMO ya. Tapi ya mau apa dikatakan, kita nggak bisa dapat seluruh momen. Jadi tetap tenang dulu, kita tunggu plannya work out. Saya juga masih nunggu ini, nunggu adanya rejection atau minimal swing high. Nah di sini di sekitaran sini dia bikin swing high, kita dengan habis di swing high di H4, kemudian di M15 kita cari momentum buat entry. Itu aja mungkin update dari saya nih. Ntar kita lihat dulu ya, dia kayaknya bakal sideways dulu nih, soalnya ini masuk supply area nih, udah masuk supply area kalau di buku saya. Ini kan supply area di sini. Ini udah masuk supply area. Tapi supply area tampil besar. Jadi potensi akan kalau istilah kita itu kocokan dulu, sideways. Jadi makanya mending kita simak dulu ya pergerakan harganya bagaimana. Mungkin itu dulu update-nya kawan-kawan. Oh ya, tambahan untuk stokastik. Nah, ini mungkin kita bisa perhatikan nanti stokastiknya. Kalau dia crossing udah kita bisa sell. Soalnya kalau ini crossing, ini potensi bikin yang tadi saya bilang di London juga itu bearish divergence. Nah, ini kalau kita tarik di sini, kalau misalkan ternyata memang crossing dan pointing down, itu bisa jadi bearish divergence. Nah, ini kan ini masuk swing. Nah, kalau misalkan kayak gitu, dia potensi swing high dan jadilah bearish divergence. Udah kebanyakan garis ya. Intinya yang itulah ya. Nah, yang ini potensinya bikin bearish divergence. Masih potensi, masih belum ada konfirmasi. Gak mesti di situ, bisa juga langsung di sini, ya kan? Saya hitung ini sudah terhitung satu swing. Itu aja kawan-kawan update-nya, sekian dari saya. Tetap hati-hati, tetap jaga risk management, money management, dan psychological management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.